Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato dengan topik Fear of Missing Out atau FOMO, tekanan sosial tersembunyi di balik media sosial. Di era digital seperti sekarang, media telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, khususnya bagi remaja dan mahasiswa. Hampir setiap hari, kita membuka Instagram, TikTok, WhatsApp, atau platform lainnya untuk melihat aktivitas orang lain, melihat keseharian mereka. Namun, pernahkah kita merasa cemas atau gelisah saat kita melihat teman sedang liburan, membeli barang baru, atau terlihat lebih sukses dibanding kita? Jika pernah, bisa jadi kita sedang mengalami apa yang disebut dengan fear of missing out atau FOMO. Teman-teman yang saya hormati, FOMO merupakan kondisi psikologis ketika seseorang merasa takut tertinggal informasi, sedang tertinggal pengalaman, tren, atau aktivitas yang sedang dilakukan orang lain. Sehingga seseorang yang mengalami FOMO biasanya merasa harus selalu terhubung dengan media sosial agar tidak merasa ketinggalan. Hal ini membuat seseorang sulit berhenti mencek notifikasi atau terus membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain di internet, dengan kehidupan yang dia lihat di internet. Fenomena ini semakin mengikat seiring berkembangnya media sosial. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan melalui Science Direct, sekitar 56% pengguna media sosial mengalami FOMO. Yang mengejutkan bahwa kondisi ini cukup umum terjadi, terutama di kalangan anak muda. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak orang mengalami tekanan sosial tanpa mereka sadari. Selain itu, penelitian dari National Center for Biotechnology Information (NCBI) menunjukkan bahwa FOMO berkaitan dengan meningkatnya tingkat stres, kecemasan, bahkan menurunnya kesehatan mental pada generasi muda. Ketika seorang terlalu sering membandingkan dirinya dengan orang lain di media sosial, ia merasa tidak percaya diri, sehingga hidupnya kurang menarik, bahkan merasa tertinggal. Sebagai contoh, kita sering melihat unggahan orang yang terlihat bahagia, memiliki barang mewah, sering berpergian, atau memiliki pencapaian tertentu. Padahal apa yang kita lihat yang mereka tampilkan di media sosial belum tentu mencerminkan kehidupan sebenarnya. Banyak orang hanya memperlihatkan sisi terbaik hidup mereka, sementara kesulitan dan masalah pribadi tidak diperlihatkan. Di Indonesia, berdasarkan laporan data Reportal, masyarakat Indonesia menghabiskan waktu lebih dari 3 jam per hari untuk menggunakan media sosial. Waktu yang cukup panjang ini tentu memiliki dampak positif dan dampak negatif. Jika digunakan dengan bijak, media sosial dapat menjadi sarana belajar, berbisnis, dan membangun relasi. Namun jika tidak dikontrol, media sosial dapat memicu kecemasan sosial, tekanan mental, dan FOMO yang kita sedang bicarakan ini. Oleh karena itu, kita perlu menjaga penggunaan kita dalam media sosial yang lebih bijak. Salah satunya untuk mengurangi FOMO ada beberapa cara, yaitu dengan membatasi waktu bermain media sosial, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, serta lebih fokus pada tujuan dan pengembangan diri sendiri. Kita juga perlu memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda dan tidak semua harus dibandingkan. Teman-teman sekalian, media sosial seharusnya menjadi alat yang membantu kehidupan kita, bukan malah menjadi sumber tekanan mental. Jangan sampai kita terlalu sibuk melihat kehidupan orang lain sehingga lupa menghargai kehidupan yang sedang kita jalani. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa fear of missing out atau FOMO merupakan fenomena yang nyata di era digital dan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang, khususnya remaja dan mahasiswa yang masih aktif di media sosial.
Oleh sebab itu, kita harus lebih bijak dalam menggunakan media sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh kehidupan yang ditampilkan orang lain. Mari kita gunakan media sosial secara sehat, fokus pada pengembangan diri, dan berhenti membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena pada akhirnya, kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang terlihat di media sosial, melainkan oleh bagaimana kita menghargai diri sendiri dan menjalani kehidupan yang dengan baik. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.